Pesan Ramadan bersama Majelis Hukama Muslimin Kantor Cabang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, hidup ini butuh prototipe, butuh keteladanan. Kita seringkali bisa menunjukkan contoh, memberi contoh, tapi kadang-kadang kita sulit menjadi contoh. Berbeda dengan Rasulullah SAW, saat memberikan contoh, dirinya menjadi contoh. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar, Rasulullah SAW itu adalah menjadi prototipe, contoh hidup yang sukses, hidup yang baik, termasuk di dalam menyebarkan perdamaian. Karena Muslim itu cirinya kalau di mana-mana bikin damai, bukan bikin onar. Jadi al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam itu di mana-mana dari tindakannya, ucapannya itu membuat damai. Maka Nabi Muhammad SAW bisa menjadi teladan untuk memberi kedamaian. Mulai Nabi kecil itu sudah menjadi orang yang dipercaya untuk menyelesaikan perdamaian. Dulu khilful fudul, ada persumpahan orang-orang besar yang bersama-sama melindungi Mekah itu dari kezaliman. Karena dulu ada penjarahan, ada manipulasi di sekitar haram ketika itu ada perbisnis. Begitu juga ketika terjadi perpecahan atau perselisihan berkenaan dengan bagaimana menaruh Hajar Aswad di Ka'bah itu, Rasulullah SAW adalah orang yang mendamaikan dari dua suku. Bahkan suku Aus dan Khazraj ini mulai dulu bermusuhan, tapi ketika di zaman Nabi Muhammad SAW menjadi damai. Bahkan Nabi Muhammad SAW memang banyak melakukan peperangan, tapi karena diserang. Contohnya ketika Nabi ada di Madinah, Nabi perangnya di Madinah. Andaikan Nabi menyerang, pasti Nabi menyerangnya ke tempat lain. Namanya ke Mekah, pasti di Mekah. Ketika Nabi mau umroh pada saat itu, Nabi pun juga rela kembali demi menghindari terjadinya perpecahan. Bahkan disebut dengan perjanjian Hudaibiyah adalah contoh bagaimana Nabi adalah menyebarkan kasih sayang. Nah, di antara konteks negara yang Nabi lakukan untuk perdamaian adalah ketika Nabi mendirikan negara Madinah dengan Sahifah Madinah 7 pasal itu. Maka disebutkan di situ bahwa kedamaian dan persatuan adalah jadi satu-satunya. Nabi Muhammad SAW bisa menjadi perantara bersatunya Muhajirin dan Ansor, bahkan bersatunya suku-suku yang berada di Madinah. Oleh karena itu, kita menteladani Rasulullah SAW untuk menyebarkan kedamaian. Dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tentu kita berkewajiban untuk menyebarkan kedamaian. Jadi tanda-tanda sebagai umat Nabi Muhammad, kita ini adalah juru suluh, juru damai. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ketika tadi perpecahan antara suami istri pun kita butuh arbiter. Bagaimana yang bisa mendamaikan antara keduanya. Maka kita dapat pahala yang besar. Itu adalah ketika kita mampu mendamaikan dari orang-orang yang berselisih, orang-orang yang berpecahan. Disinilah kita perlu sebagai umat Nabi Muhammad menteladani Nabi dan jadikan diri ini adalah juru damai sehingga kita bisa nanti mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, diakui sebagai hambanya karena melaksanakan perintah Rasulullah, dan tak kalah pentingnya dari ibadah lainnya adalah menjadi juru damai menteladani Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa bermanfaat kepada orang lain karena khairun nasi indallahi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain, termasuk menjadi juru damai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Ramadan bersama Majelis Hukama Muslimin Kantor Cabang Indonesia.